Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat yang akan diterima dan dialami oleh orang yang hidup menjadi terang di dalam kehidupannya. Saudara, kenapa saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Selain kita berharga di mata Tuhan, jiwa kita berharga di mata Tuhan sehingga Dia menyelamatkan kita. Selain itu saudara, Tuhan punya kerinduan supaya setiap kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Jadi, kepada setiap kita Tuhan memberi tanggung jawab supaya kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Begitu banyak orang-orang Kristen yang hidup egois. Mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka puas ketika mereka menerima dan mengalami keselamatan. Mereka puas ketika Tuhan memberkati mereka. Mereka puas ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka. Padahal kerinduan Tuhan yang terdalam adalah setelah kita mengalami keselamatan jiwa, Tuhan rindu melalui hidup kita orang-orang lain pun diselamatkan. Tuhan rindu melalui kehidupan kita orang-orang lain juga datang kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman-Nya seringkali Dia menegaskan bahwa Dia rindu umat-umatnya menjadi saksi. Dia rindu umat-umatnya menjadi terang. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara, bahwa kita harus hidup menjadi terang. Kita akan belajar kenapa kita harus hidup jadi terang, dan kemudian apa berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya menjadi terang. Harapannya saudara, melalui renungan ini kita tidak lagi sebagai orang Kristen hidup egois hanya tertuju kepada diri kita sendiri, tapi kita menyadari tanggung jawab terbesar kita, yaitu bahwa kita harus hidup menjadi terang, dan kemudian melalui kehidupan kita akan banyak orang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 60, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif firman Tuhan akan ditafsirkan dan dijabarkan kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon senobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kudus Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian.
Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang pemulihan yang akan Tuhan lakukan kepada umat-umatnya. Ini juga merupakan nubuat tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi pada malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, khusus fokus tentang kehidupan menjadi terang. Dan memang itu jugalah yang ditekankan di dalam konteks firman Tuhan ini, supaya umat-umatnya menjadi terang. Di mana di ayat 1 firman Allah menegaskan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, saudara, setiap orang percaya kita punya tanggung jawab untuk menjadi terangnya Tuhan, karena melalui kitalah terang Tuhan bersinar. Melalui kitalah orang-orang melihat terang Tuhan itu bersinar, dan mereka akhirnya datang kepada terang Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan di sini, bangkitlah, menjadi teranglah. Dan ditegaskan, saudara, bahwa sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mungkin saat ini ketika saudara melihat kehidupan saudara, saudara merasa tidak mampu untuk hidup menjadi terang. Saudara merasa bahkan mungkin tidak layak untuk hidup menjadi terang. Tetapi firman-Nya menegaskan supaya saudara tetap bangkit dan menjadi terang, siapapun saudara, apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Saudara dituntut untuk bangkit dan menjadi terang, dan firman-Nya menegaskan bahwa terang Tuhan telah datang atas kita, dan kemuliaan-Nya terbit atas kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi terang, saudara? Bangkitlah. Dan ketika kita bangkit menjadi terang, ketahuilah bahwa terang Tuhan itu sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Ketika hati kita punya kerinduan untuk menjadi terang, maka terang Tuhan sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Yang menjadi masalah seringkali adalah kerinduan dan keinginan umat-umat Tuhan untuk menjadi terang Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena masih bergelimang dengan dosa, masih menikmati dosa, masih ingin hidup dalam dosa, masih belum bisa meninggalkan dosa. Tetapi dengar, saudara, ini akhir zaman. Firman Allah menegaskan kepada setiap kita di akhir zaman ini, supaya setiap kita bisa bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Biarlah hari ini, saudara, kita bangkit dan menjadi terang Tuhan. Karena terang Tuhan itu sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan saudara. Jika hatimu punya keinginan dan kerinduan untuk menjadi terang Tuhan, terangnya sendiri yang akan bersinar. Tidak ada alasan saudara tidak mampu, tidak ada alasan saudara tidak layak. Tuhan sendiri yang akan bekerja membuat hidup saudara bercahaya dan bersinar. Yang penting adalah, adakah hatimu rindu untuk menjadi terang bagi keluargamu, rindu untuk menjadi terang bagi sekelilingmu? Ketika engkau rindu menjadi terang, Tuhan akan bertindak, dan Dia akan membuat sinarnya bersinar melalui kehidupan saudara. Dan saudara, firman Allah menegaskan kenapa saya dan saudara harus menjadi terang. Firman Allah memberi alasan kenapa kita harus hidup menjadi terang. Di ayat 2 dikatakan, saudara, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa,
Dengar saudara, kegelapan menutupi bumi. Iblis sedang berusaha membinasakan setiap jiwa. Iblis sedang berusaha membuat manusia hidup dalam kegelapan. Manusia dilingkupi, dibutakan oleh kegelapan. Dan dari antara orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu, saudara, ada keluarga-keluarga kita, ada orang-orang yang kita cintai, ada anak-anak saudara, ada mungkin suami, ada istri, ada orang tua, saudara-saudara yang hari ini masih hidup dalam kegelapan. Mereka sedang dibelenggu oleh kegelapan, mereka sedang ditutupi dan dilingkupi oleh kegelapan itu. Itu sebabnya hari ini, saudara, tidak ada cara lain. Saudaralah yang harus bangkit untuk menjadi terang. Keluargamu masih ada hidup dalam kegelapan. Jangan tunggu orang lain, saudara. Saudaralah yang harus bangkit untuk menjadi terang bagi keluargamu, untuk bersinar bagi keluargamu, supaya mereka keluar dari kegelapan itu. Karena ketika mereka tetap hidup dalam kegelapan itu, mereka akan binasa oleh kegelapan itu. Mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Mereka akan binasa di neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, jika di sana ada orang tua saudara, mereka masih hidup dalam kegelapan dan kemudian masuk neraka sampai selama-lamanya. Apakah bisa dikatakan saudara mengasihi dia jika saudara masih punya kesempatan untuk bangkit jadi terang bagi mereka, tapi saudara tidak lakukan? Saudara, mungkin bisa dikatakan saudara mengasihi mereka ketika saudara memberi perkara materi untuk kebutuhan mereka, tetapi itu hanya bertahan untuk hidup di dunia ini, saudara. Kalau mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, apakah saudara akan membiarkan mereka masuk neraka sampai selamanya? Kalau saudara mengasihi mereka, saudara akan berkata tidak. Dan kalau saudara berkata tidak, saat ini, detik ini, saat ini juga, ambil komitmen dalam hidup saudara untuk saudara bangkit dan menjadi terang. Ambil komitmen, saudara, untuk bangkit dan menjadi terang. Jangan lagi katakan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Terang Tuhanlah yang akan bersinar melalui hidup saudara. Dunia sedang dilingkupi oleh kegelapan. Dunia sedang ditutupi oleh kegelapan. Orang-orang yang kita cintai yang belum mengenal Yesus sedang ditutupi, dilingkupi, dibutakan oleh kegelapan. Mereka butuh saya, mereka butuh saudara untuk kita bersama-sama bangkit dan menjadi terang. Lingkungan kita sedang dilingkupi kegelapan, saudara. Di sekitar saudara ada begitu banyak jiwa yang buta oleh karena kegelapan yang dibuat oleh iblis menutupi mata rohani mereka. Mereka perlu saudara bangkit untuk menjadi terang. Itu sebabnya saat ini bangkitlah dan menjadi teranglah. Kenapa, saudara? Karena terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Setiap orang-orang Kristen yang sedang mendengarkan, dan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini waktunya, saudara. Ini waktunya untuk kita bangkit jadi terang. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu berapa waktu ke depan. Kita tidak tahu orang-orang yang kita cintai itu apakah mereka masih punya kesempatan atau tidak. Ini waktunya bangkit jadi teranglah. Biarlah terang Kristus itu bersinar melalui kehidupan saudara. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, beritakan berita Injil bagi mereka. Nyatakan kasih-Mu bagi mereka dengan menyelamatkan mereka, merampas mereka dalam perjalanan menuju maut. Bangkitlah jadi terang bagi mereka. Apa yang harus kami lakukan, pendeta? Mungkin itu yang menjadi pertanyaannya. Tunjukkan saudara kasih saudara kepada mereka. Beritakan Injil saudara. Beritakan Injil bagi mereka. Beritakan bahwa Yesuslah juru selamat bagi mereka. Beritakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka, dan Tuhan mau menerima mereka apa adanya. Kasih Bapa itu mau menerima mereka. Bapa sedang menunggu mereka untuk datang kepada Dia. Beritakan Injil kepada mereka, saudara. Beritakan Injil selagi masih punya kesempatan. Bagi saya, saudara, pribadi punya pengalaman yang sangat unik, di mana ketika saya masih SMA, saat itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami kelahiran baru. Dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setiap kali setelah saya mengalami kelahiran baru, setelah saya yakin akan keselamatan saya di dalam Yesus, setiap kali saya tidur malam,
Tuhan mengganggu saya. Dia memberi pikiran tentang orang-orang yang belum selamat. Dia mengingatkan saya tentang orang-orang yang belum selamat dan sedang menuju ke neraka. Dan setiap malam saya menangis, mengingat dan merenungkan orang-orang yang belum selamat itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Dan saya tidak tahan saudara, akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau beritakan Injil. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab saudara. Dan selesai sekolah Alkitab, saya berkata kepada kepala sekolah saya siap merintis gereja lokal kemana saya pergi. Dan dia tunjukkan satu desa, yaitu desa di mana saya melayani hari ini. Dia berkata, pergi engkau ke sana, di sana masih begitu banyak jiwa yang belum diselamat. Di sana begitu banyak dukun-dukun. Dan akhirnya saya pergi merintis gereja ke sini saudara. Masih umur 19 tahun waktu itu saya merintis gereja ini, di mana di umur itu orang-orang kesempatan, anak-anak muda, anak-anak remaja kesempatan untuk berhura-hura, pergi ke sana, pergi ke sini, mencari kesenangan, menghabiskan masa lajang. Tetapi saya pergi untuk merintis karena ada satu beban yang sangat besar untuk jiwa-jiwa. Saya rindu dan begitu rindu dan sangat rindu untuk menjadi terang supaya ada jiwa yang diselamatkan. Dan kemudian saya pergi saudara, saya mulai kontrak rumah, saya beritakan Injil, saya pergi ke hampir ke setiap rumah untuk memberitakan Injil. Saya pergi ke kedai-kedai kopi untuk memberitakan Injil di sana. Dan hari ini saudara, ada begitu banyak jiwa, ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan gereja ini sudah sangat mempengaruhi daerah ini saudara. Kenapa? Karena ada seorang anak muda 20 tahun yang lalu punya hati untuk menjadi terang. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus jadi pendeta. Saya tidak berkata bahwa saudara harus semua pergi ke sekolah Alkitab. Tidak saudara. Detik ini pun sebelum saudara pergi ke sekolah Alkitab, saudara bisa menjadi terang. Lihat siapa yang saudara cintai yang belum mengenal Yesus, beritakan Injil kepada mereka. Beritakan bahwa Yesuslah juru selamat kepada mereka. Beritakan saudara, terang Tuhan itu ada pada saudara. Dan tunjukkan teladan, tunjukkan contoh dalam hidup saudara. Karena begitu banyak orang memberitakan Injil, tapi hidup mereka tidak menjadi teladan, sehingga orang yang mereka beritakan itu tidak tertarik untuk datang, karena mereka tidak jadi terang. Sekali lagi saudara, bangkit jadi teranglah. Karena terang Tuhan sudah ada dalam diri saudara ketika saudara diselamatkan. Dan kita akan lihat saudara, saya mau kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan terjadi jika kita bangkit dan menjadi terang. Dia nyatakan janjinya mulai ayat 3 saudara. Dia berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 3 dan 4 ini menegaskan saudara bahwa ketika umat-umatnya bangkit jadi terang, bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya Tuhan. Bangsa-bangsa akan bertobat karena melihat terang Tuhan yang bersinar dalam hidup umat-umat Tuhan. Dan mereka berkata bahwa itulah Tuhan, itu yang kita perlu. Kita harus keluar dari kegelapan ini, kita harus pergi kepada terangnya Tuhan. Mereka akan mencari dan lari kepada terang Tuhan yang terbit atas kita saudara. Demikian juga hari ini. Yang pertama yang akan terjadi ketika saya dan saudara bangkit dan jadi terang adalah akan banyak orang bertobat. Bangsa berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atasmu. Akan banyak orang yang datang kepada Tuhan dan bertobat. Bayangkan saudara, jika kita semua hidup menjadi terang, ada berapa banyak jiwa yang akan bertobat saudara. Hari ini saya melihat ketika dulu kepala sekolah saya berkata, waktu saya sekolah Alkitab, dia berkata, pergi engkau ke sana. Di sana masih begitu banyak jiwa belum diselamatkan. Di sana banyak dukun-dukun. Hari ini saudara, dukun-dukun sudah masuk gereja bersama dengan pasiennya, masuk gereja karena mereka melihat terang Tuhan. Mereka datang beribadah. Orang-orang yang terikat kuasa kegelapan datang kepada Tuhan, dibebaskan. Orang-orang yang terikat narkoba datang kepada Tuhan, dibebaskan. Preman-preman juga datang kepada Tuhan, dibebaskan.
Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertobatan besar akan terjadi ketika kita hidup jadi terangnya Tuhan. Pertobatan besar akan terjadi jika kita bersinar. Keluarga-keluarga kita akan diselamatkan. Mereka akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, bangkit jadi teranglah. Maka melalui hidupmu keluargamu akan diselamatkan. Maka melalui hidupmu orang tuamu akan diselamatkan. Melalui hidupmu anak-anakmu yang engkau cintai akan diselamatkan. Melalui hidupmu saudara-saudaramu yang engkau cintai akan diselamatkan. Mereka akan datang kepada terang Tuhan yang terbit atasmu. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah, jadi teranglah. Akan banyak jiwa-jiwa yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan ketika kita semua bangkit dan jadi terang, saudara. Ambil komitmen hari ini. Buat komitmen dalam hati saudara hari ini untuk bangkit dan menjadi terang. Buat komitmen saudara untuk bersinar karena terang Tuhan telah terbit atas saudara. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang akan Tuhan lakukan, bukan hanya orang-orang lain akan diberkati, orang-orang lain akan bertobat ketika kita bangkit dan menjadi terang. Tapi lihat mulai ayat 5 apa yang akan terjadi, saudara. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Saudara lihat, akan ada satu situasi engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab apa, saudara? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow, saudara. Yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan kelimpahan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa. Itu janji firman Tuhan. Kita tidak sedang mencari kekayaan waktu kita mencari Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, kita tidak sedang cari berkat. Kita tidak sedang berjuang supaya kita kaya. Bukan itu perjuangan kita. Tapi perjuangan kita melayani Tuhan kita. Perjuangan kita untuk menjadi terang supaya banyak jiwa yang dimenangkan, supaya banyak jiwa yang bertobat. Tetapi lihat, saudara, ketika kita hidup menjadi terang, Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang berjanji, dan Tuhan sendiri yang akan mewujudkan bahwa kita akan tercengang-cengang. Kita akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Kita akan heran melihat apa, saudara? Melihat kelimpahan dari seberang laut, melihat kekayaan yang dilimpahkan oleh Tuhan. Saudara, hidupmu akan diberkati ketika engkau hidup menjadi terang. Engkau akan heran melihat, engkau akan kaget melihat berkat yang dicurahkan oleh Tuhan atas hidupmu ketika engkau hidup menjadi terang. Itu sebabnya jadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi terang, sebab terang Tuhan ada padamu. Sinar kemuliaannya akan bersinar melalui kehidupanmu ketika engkau punya hati dan kerinduan untuk bangkit jadi terang. Dan saat engkau menjadi terang, berkatnya akan dilimpahkan kepada saudara. Saudara, hari ini jangan cari berkat, karena berkat bukan tujuan kita. Tetapi perhatikan, kalau kita bangkit jadi terang, berkatnya akan dilimpahkan dengan dahsyat dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita duga. Maka akhirnya kita kaget dan tercengang-cengang, saudara. Kenapa? Karena dahsyatnya kuasa Tuhan yang Dia nyatakan, karena dahsyatnya mujizat Tuhan yang Dia nyatakan. Dengar, saudara, dengar. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah dan jadi teranglah. Maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Apapun kondisi saudara hari ini, seberapa sulit, seberapa hancur pun ekonomimu karena kondisi ini, dengar, saudara, Allah punya 1000 bahkan 1.000.000 macam cara untuk membangkitkan saudara kembali, untuk melimpahkan berkat bagi saudara. Yang menjadi bagian kita adalah bangkitlah dan menjadi teranglah.
Lalu kemudian hal ketiga yang akan terjadi ketika kita bangkit dan menjadi terang, saudara, itu ada di ayat 15. Kita lihat sama-sama. Di mana di sana dikatakan, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Saudara, mungkin saudara merupakan gambaran dari firman Tuhan ini, di mana di sini dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Adakah kehidupan saudara hari ini seperti ini, saudara? Saudara merasa hidup saudara diabaikan karena kondisi yang berat, karena situasi yang sulit. Mungkin dulu saudara punya teman, mungkin dulu orang banyak berkata saudara adalah keluarganya karena saudara sukses, saudara berhasil. Tapi hari ini engkau ditinggalkan karena engkau mungkin sudah bangkrut, karena hidupmu mungkin hancur secara ekonomi. Bahkan engkau mulai dibenci karena tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Dan engkau tidak disinggahi lagi, tidak dipedulikan lagi. Mungkin itulah keadaanmu hari ini. Tetapi dengar saudara, ketika engkau memutuskan berkomitmen untuk bangkit dan jadi terang, apa kata firman Tuhan? Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan jadi kebanggaan, engkau akan jadi kegirangan. Hari ini engkau dibenci, ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan. Tetapi engkau akan menjadi kebanggaan kelak ketika engkau bangkit dan menjadi terang. Aku alami itu dalam hidupku, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kami seringkali dianggap rendah, apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi, saudara. Apalagi saya melayani di satu gereja yang kami tidak punya jaminan bulanan, kami tidak punya gaji bulanan. Seringkali dulu keluarga-keluarga berkata, apa yang akan engkau makan? Ketika aku menikah dengan istriku, orang-orang berkata, apa yang akan engkau makan? Dianggap rendah karena mereka berkata, kalau bukan karena uang, apa semuanya di dunia ini ditentukan oleh uang. Ya, itu ada benarnya. Tetapi sekali lagi, aku melihat keadaan itu dirubah sekarang ketika aku hidup bangkit dan menjadi terang. Aku tidak marah, aku tidak benci, aku tidak balas dendam atas semua ucapan-ucapan itu. Yang aku lakukan adalah aku berupaya untuk menjadi terang, jadi saksi bagi mereka. Dan akhirnya Tuhan mengubah keadaan itu. Dan hari ini benar, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, aku jadi kebanggaan di tengah keluarga. Ini kuungkapkan hanya untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan ini digenapi. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa engkau bisa jadi kebanggaan di tengah keluargamu ketika engkau bangkit dan menjadi terang. Bangkitlah, jadi teranglah. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita supaya kita bangkit dan menjadi terang. Karena ketika kita bangkit dan menjadi terang, keluarga-keluarga kita akan diselamatkan, orang-orang yang kita cintai akan diselamatkan, bahkan orang-orang lain pun akan diselamatkan. Dan ketika kita bangkit dan menjadi terang, kita akan heran dan kaget karena Tuhan melimpahkan berkat kekayaan bagi kita. Itu janji firman Tuhan di ayat yang kelima, saudara. Dan kemudian ayat yang ke-15 dia menegaskan bahwa ketika kita bangkit dan menjadi terang, dia ubah keadaan kita sebagai ganti keadaan yang dulu dibenci, diabaikan, tidak disinggahi, ditinggalkan, sekarang jadi kebanggaan, diubah total. Betapa dahsyat janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita, saudara, ketika kita sama-sama bangkit dan menjadi terang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari buat komitmen malam hari ini untuk mempraktikkan firman Tuhan, untuk kita menjadi terangnya Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana firman-Mu kembali menegaskan kepada kami bahwa kami harus bangkit dan menjadi terang.
Bapa yang baik, ada janji-janji yang luar biasa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu, bahwa ketika kami bangkit dan jadi terang, orang-orang yang kami cintai akan selamat, keluarga kami, bahkan lingkungan kami, daerah kami, jiwa-jiwa bisa diselamatkan melalui kehidupan kami. Ketika kami bangkit dan jadi terang, kekayaan akan Kau limpahkan bagi kami. Dan ketika kami bangkit dan jadi terang, Engkau akan mengubah keadaan kami dulu diabaikan, dibenci, tidak dihargai. Engkau akan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan jadi kebanggaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau mengambil komitmen untuk bangkit dan menjadi terang. Berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, untuk mereka bangkit dan menjadi terang. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar.
dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini
Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus, saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah. Anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah,
Jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil.
dalam nama Yesus. Berkati para petani ya Bapa, biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia.
Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara,
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.